Halo, selamat pagi. Di sini saya ingin melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, ya. Materi terakhir yaitu membahas mengenai DMI, ya. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ADX-nya. DMI kemarin sudah dijelaskan, saat ini membahas mengenai ADX, ya. Penjelasan mengenai ADX. ADX tidak harus berperilaku sama seperti osilator, ya. Tidak ada ketetapan mengenai level overbought dan oversold seperti RSI dan stokastik. Nah, jadi kalau di RSI ataupun stokastik kita input ya, osilator, relative strength index, oke, level, ya, RSI, kemudian osilator, stokastik, ya. Kalau di stok dan di mana di RSI itu selalu ada level overbook dan oversold. Di mereka ketika sudah nyampe 70 berarti overbought, ya. Di stokastik sudah overbought. Nah, di sini sudah oversold. Nah, ya, pembahasan mereka mengenai itu. Tetapi di ADX itu tidak ada ketentuan overbook oversold gitu loh. Yang ada adalah level 25 nih, level ADX, level 25 ADX adalah hal yang wajar. Jadi kalau level 25 ini hal yang biasa gitu loh. Tapi kalau sudah di atas level 75 dan ketika level ADX menjadi 75 adalah hal yang tidak biasa. Jadi kalau semisal nih udah sampai di 75 nih kan karena nih nggak ada yang sebelumnya 75 maka tidak muncul. Jadi kalau di level 75 ADX itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Tidak biasa lagi. Kenapa? Karena memang standar kenormalannya adalah berada di kisaran 25 sampai 5, ya. Hal terpenting yang harus diingat adalah sebuah perubahan harga dengan pergerakan ADX melebihi level 25 adalah cukup kuat untuk menunjukkan trading trend. Jadi kalau ADX sudah keluar dari 25 itu bisa dikatakan apa? Cukup kuat untuk menunjukkan trading trend. Artinya, kalau di atas 25 maka perhatikan dominasinya. Oh, ini dominasinya adalah DMI hijau berarti up. Kita lihat, oh ternyata up. Ya, ADX sudah di atas 25 nih. DMI-nya DMI min. Sell. ADX-nya di atas 25 nih. Buy. ADX-nya di atas 25 nih. Sell. ADX di atas 25 nih. Buy. Jadi kalau sudah di ADX di atas 25, enak aja buat entry-nya sesuai dengan dominasi. Artinya apa? Artinya sudah ada cukup kekuatan untuk menunjukkan trading berdasarkan tren yang dominan gitu loh. Ya, ambil secukupnya dan sepuasnya. Nah, ini di atas 25 sell. Nah, nggak ada yang salah gitu loh. Semuanya serba benar. Oke. Nah, perubahan harga dengan pergerakan ADX di bawah level 25 lebih baik dihindari sampai harga breakout atau melanjutkan tren sebelumnya. Kalau di bawah 25 nih kayak begini kita tunggu. Nggak ada salahnya kok menunggu. Gitu loh. Sampai keluar dari 25. Dia keluar dari 25 di sini ternyata apa? Ternyata ada buy di dalamnya. Tunggu sampai apa sih? Sampai harga breakout. Nah, di sini kan breakout. Ada nggak keterangan yang lain laginya apa? DMI membuat new high.
harga membuat new high, maka konfirmasinya adalah buy. Seperti itu. Ya, ini juga sama nih. 25. Ada new high DMI merah, cross and hold, ditambah ada new low entry sell. Dapat berapa ya? Walaupun nggak banyak, lumayan lah kan gitu. Ya, oke. Level di bawah 25 menunjukkan a retracement atau sideways konsolidasi. Kalau sudah di bawah 25 artinya dari sini sampai ke bawah ini adalah pola retracement. Nanti kalau sudah di bawah 25 adalah sideways momentum. Nah, ini kan masuk ke bawah 25. Kita tunggu dari mulainya masuk nih. Nah, akhirnya apa? Breakout, buy. Enak trading itu kalau mau nunggu ya. Jadi menunggu sebuah konfirmasi adalah pilihan terbaik bagi seorang trader untuk mendapatkan profit. Gitu. Pada umumnya, level yang melebihi 75 adalah merupakan klimaks tren dan hati-hati akan sebuah retracement trend dan bisa juga pembalikan arah gitu loh. ADX tidak akan tetap berada di atas 25 waktu yang lama tanpa turun lebih rendah. Nah, tren yang stabil memiliki pergerakan di kisaran level 25 sampai 50. 25, 50. 25, 50. Lihat aja. 25, 50. Ya. Setiap sudah sampai 50 pasti ada retracement. 50 ada retracement. Ya. 50 ada retracement. 50 ada retracement. Gitu doang. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang keadaan di level 75 gitu loh. Kita lihat. Kita cari. Nah, ini ya mendekati 75 tidak akan bertahan ya, ya, tidak akan berada di atas 25 pada waktu yang lama tanpa turun. Nah, seperti itu ya. Pokoknya tuh 75 turun. Nah, artinya ketika dia melakukan penurunan ini tuh belum tentu ya dia berbalik arah, bisa juga itu adalah sebuah retracement dan bisa juga itu pembalikan arah gitu loh. Nah, kalau ini kan retrace yang seperti reversal. Tapi akhirnya apa? Naik lagi. Jadi kuncinya adalah di sini. Kalau kalian memahaminya dengan baik, maka kalian akan mendapatkan profit yang luar biasa. Oke. Nah, materi selanjutnya adalah rule kekuatan tren ADX. Ketika ADX berada di atas 25, kekuatan tren cukup kuat untuk trading berdasarkan tren yang nampak. Ketika ADX di bawah 25, maka hindari trading berdasarkan tren. Kalau di bawah 25 udah nunggu aja, lebih baik nunggu gitu loh. Kalau di bawah 25 pada TF besar, kamu turun ke TF yang lebih kecil. Misal di H1 nih, di bawah 25. Ya, ini contoh ya. H1 misal, mana kita contohnya yang di bawah 25 ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ah, nggak ada. Belum ada yang di bawah 25. Nah, nih kan di bawah 25 nih. Ya kan? M15 gitu, di bawah 25 nih. Ah, gue pengen cari momen lebih dulu lah. Udah tandain aja dulu gitu loh. Di bawah 25 thread. Dimulai dari mana? Dari sini. Di bawah 25. Oke, tandain dulu. Artinya apa? Di sini kan kita pengen masuk lebih dulu. Kalau melihat polanya dari sini kan lebih banyak melakukan buy. Kita tunggu dulu nih. Di M15 nih nggak di bawah 25 tuh. Turun ke TF yang lebih kecil. Kita cari di M5. Oh, di M5 sudah ada momentum buy nih. Di sini kan masih di bawah 25. Oh, masih di bawah 25 juga nih. Turun lagi ke M1. Nah, ternyata di M1 di sini sudah ada beberapa momentum. Ada momentum sell, masuk ke bawah 25, ada momentum buy, masuk lagi. Ke bawah 25, ada momentum sell, masuk lagi. Ada momentum sell, masuk lagi. Di sini ada momentum buy, masuk lagi, buy. Di sini ada momentum.
sell turun. Di sini ada momentum buy lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu nih arah besar harga, kita tahu mau lakukan apa. Ya, oke. Level 0 sampai 15 itu ialah level yang very weak, sangat lemah. 15 sampai 25 itu weak, lemah. 25 sampai 50 itu kuat. 50 sampai 75 itu very strong, sangat kuat. 75 sampai 100 itu sangat-sangat kuat. Ya. Lihatlah contoh ini bagaimana harga bergerak dengan baik, ya, ya. Kekuatan tren itu sangat kuat karena ADX melebihi level 25. Seperti itu, ya. Ini adalah contoh bagaimana sebuah tren bisa mengumpulkan kekuatan setelah ADX lebih besar dari level 25. Weekly chart dari Boom, lihatlah poin di mana DMI plus menyilang ke atas dari DMI dan di mana ADX melintas di atas 25. Garis tebal putus-putus ini adalah level 25. Ya, harga mengambil alih dan mulai bergerak kuat untuk trend up setelah ADX lewat di atas level 25. Pertama kali melakukan pullback bisa entry. Oh, dikasih tahu. Pertama kali melakukan pullback nih, bisa entry. Oh. Jadi kalau sudah di atas 25, pertama kali pullback bisa entry. Itu. Ya. Hmm. Sekarang kita lihat low ADX dan price pattern. Ya. Ketika ADX rendah, ya, ketika ADX rendah, untuk waktu yang lama, bahasanya adalah waktu yang lama. Ya, waktu yang lama itu berarti kan kisaran 15 sampai 30 candle. Waktu yang lama akan tercipta pola harga atau price pattern. ADX dapat bergerak secara sideways di bawah 25 atau di bawah 25 dan menurun. Ya. Pattern yang sering muncul adalah pola segitiga pokoknya. Ascending, descending, simetrikal, asimetrikal, pokoknya segitiga. Rule trendline ADX, ketika ADX berada di bawah 25 untuk waktu yang panjang, ya lebih dari 20 candle, buatlah trendline pada harga. Ini kan juga bisa. Buatlah trendline pada harga seret, seret. Jadi, ya, ini juga seret, seret. Jadi, gitu. Ya. Cuma seperti itu doang. Jadi memang harus benar-benar kita melihat dan memahami dengan sangat baik. Ikutin kemana maunya. Yang penting adalah bagaimana cara kita melakukan penggambaran dengan sangat baik. Oke, ya. ADX lock. Ini yang menjadi sebuah permasalahan. Banyak mereka yang memahami dengan sangat ringan, gitu loh. Padahal ini adalah bagian yang sangat penting. Kemiringan ADX adalah penting, seperti halnya sebuah nilai. Ketika kemiringan ADX naik, maka kekuatan tren bertambah. Ingat kuncinya. Ketika kemiringan naik, maka kekuatan tren bertambah. Ketika kemiringan ADX jatuh, maka kekuatan tren menurun. Jatuhnya ADX bukan berarti tren akan berubah arah, gitu loh. Ya. Kebanyakan tren reversal didahului oleh masa konsolidasi harga di mana ADX menurun ke bawah 25. Jadi kalau dia sampai konsolidasi menurun sampai ke bawah 25 itu baru bisa balik arah. Gitu loh. Rule retracement, kemiringan ADX akan menjadi lebih tinggi selama tahan trade kuat dan akan menurun selama retracement. Jadi ketika dia menurun, maka dimulai dari penurunan dia, mulai dari sini, ya, sampai sini itu adalah retracement.
Ya, ini retracement. Kenapa? Karena di sini dikatakan akan menurun selama retracement. Jadi dari sini kita sudah mempunyai sebuah apa? Sebuah pola gambaran. Retracement pasti membentuk sebuah pola. Penurunan ADX dimulai dari sini. Ada sebuah pola. Break, ada nggak informasi breaknya? Ada. Break, ada nggak informasi breaknya? Ada. Pokoknya kalau udah pokoknya ya, kalau udah pokoknya itu kalian maka harus perhatikan. Nih. Kalau udah gue bilang pokoknya, nah tuh. Setiap retracement bikin pola juga gitu loh. Kenapa kok dikatakan pola? Karena dikatakan kan low ADX and price pattern seperti itu. Retracement bikin pola, ADX di bawah 25 bikin pola gitu loh. Setiap retracement pasti buat sebuah pola, ya. Jadi bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan ini sampai sini tuh retracementnya. Ini trennya. Ini retracementnya. Ini trennya. Ini retracementnya. Begitu, ya. Pada konsolidasi ini terbentuklah triangle, sebuah pola penerusan dalam uptrend. Nah, bisa dikatakan, lihat nggak di gini bagaimana? Mulai penurunan pasti membentuk sebuah pola. Nah, artinya apa? Setiap penurunan pasti buat pola, gitu. Nah, kita bisa ngelihat ada break. Nah, tuh, ya, tuh. Kan karena penurunan dimulai dari sini. Nah, seret. Kan dimulai dari sini penurunan. Tuh, nih, seret. Nah, turun, naik, gitu. Kita benar-benar bisa tahu, ya. Oke. Ya. Harga jatuhnya kemiringan ADX artinya sebuah tren mengalami pelemahan. Jatuhnya kemiringan ADX artinya adalah tren mengalami pelemahan. Hal tersebut biasa terjadi selama masa retracement. Jadi kalau lagi ADX turun artinya itu adalah masa retracement. Akhirnya harga breakout ke atas untuk menghasilkan keuntungan yang bagus. Gitu loh. Jadi kalau udah mulai ADX turun garis artinya apa? Ketika ADX turun artinya adalah masa retracement. Ya. Ketika ADX tinggi dan kemiringannya adalah jatuh, itu tanda tren mengalami pelemahan. Meskipun high ADX terbaca, nih loh, ada high terbaca, ya. Turun nih, ada ADX high meskipun ini terbaca. Kondisi ini didahului retracement dan bisa mendahului reversal trend. Kadang ini adanya lah retracement, kadang penurunan ini berupa reversal. Ya. Secara jelas, low ADX terlihat ditambah dengan adanya kemiringan yang naik, ini bisa jadi permulaan dari kekuatan new trend. Turun nih, secara jelas low ADX terlihat. Ya, ini turun nih. Secara jelas low ADX terlihat ya, ditambah adanya kemiringan yang naik. Nah, makanya dia sempat naik tuh. Low ADX terlihat dan kemiringannya adalah naik. Tuh, ya. Low ADX terlihat dan kemiringannya naik. Nah, jadi pahami dengan sangat baik. Bisa jadi kekuatan dari new trend. Ikutin. Makanya kenapa saya bisa masuk di pertama kali. Kadang-kadang kok bisa pas. Bukan itu belum ada persilangan. Belum ada ini. Wah, kelamaan. Orang ada momentum kok. Ngapain gitu loh. Karena apa? Karena kalian kurang percaya. Pada contoh kedua ini cap menunjukkan tentang peningkatan kemiringan ADX. Ya kan? Low ADX terlihat secara jelas kemiringannya adalah naik-naik.
Kenapa kok dimulai dari sini? Nah, itu tadi bahasanya adalah ini. Secara jelas law adek terlihat ditambah dengan adanya kemiringan gitu loh. Bukan diarsir dari di atas 25, bukan. Kekuatan intratrend ADX. Jika kekuatan uptrend berjaya, harga akan membentuk beberapa higher high dan higher low. Ketika mata kita melihat peningkatan harga menjadi tinggi dan lebih tinggi, kita bisa berpikir kalau tren sedang kuat-kuatnya. Dan semakin kuat dan seharusnya ADX semakin tinggi juga peningkatannya. Itu kalau pikiran logika dasar ya. Ada harga ini semakin tinggi, maka harusnya apa? ADX juga semakin tinggi gitu loh. Tapi itu salah gitu loh. Kenapa? Karena rule kekuatan interaten ADX, ketinggian puncak ADX tidak membutuhkan harga untuk terus bergerak ke atas dan lebih tinggi ketika uptrend atau lebih rendah ketika downtrend. Nggak butuh gitu loh. Jadi dia nih nggak ada hubungannya. Jadi kalau harga semakin tinggi, ya maka ADX harus semakin tinggi. Nggak begitu konsepnya guys gitu loh. Terserah gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak berhubungan dengan harga. Dia hanya mengukur tentang kekuatan. Lah ini lebih tinggi dari ini. Tapi kenapa adiknya lebih rendah? Nah, disitulah ada sebuah fenomena gitu loh. Ketika dia tidak lebih tinggi, maka apa? Kan ada sambungannya. Ketika harga semakin tinggi dan semakin tinggi, maka tren cenderung kuat. Ya, oke. ADX adalah indikator lagging telat. Semua indikator telat. Karena semua indikator memberlakukan close candle. Ya. AD akan selalu memberikan sinyal yang telat untuk reversal trend ataupun penerusan, gitu loh. Price dan DMI kita gunakan. Nih, price bahasanya adalah price. Artinya apa? Kita harus melihat harga dulu. Price dan DMI kita gunakan sebagai sinyal entry atau exit. Dan DMI selalu menuntun ADX. Makanya ketika saya bilang kalau ADX lagi naik, perhatikan DMI yang atas. Kalau ADX turun, perhatikan DMI yang bawah. Ya, oke. Ini adalah fungsinya. Harga adalah indikator utama. Ketika kita belajar ADX, kita harus melakukannya dalam kaitannya dengan harga apa yang memberitahu kita. Apa yang dikatakan oleh harga. Maka konfirmasikanlah lewat ADX. Gitu loh. Chart ini menunjukkan bagaimana tingginya puncak ADX tidak membutuhkan harga untuk menjadi tinggi dan lebih tinggi. Atau lebih rendah, tapi harga semakin tinggi. Nah, ketika ADX jatuh sampai lewat ke bawah 25 pada sebuah tren, maka trader harus mempertimbangkan untuk melakukan take profit atau melakukan trailing stop. Jadi kalau kalian sering tanya, nih TP-nya di mana, TP-nya di mana, Om, TP-nya di mana, padahal udah dikasih tahu di dalam buku. Ya, ini juga menunjukkan apa harga semakin tinggi tapi ADX semakin lemah ke bawah di sini. Nah, ini kan sebenarnya pola X-House ya. Seharusnya harga berbalik arah, tapi di sini ada apa? New ADX high plus DMI reset dominasi. Di sini ada reset dominasi untuk melanjutkan kembali ke naikan harga. ADX di atas 25, break trend line, sell. Nah, pembahasan yang selanjutnya ya adalah mengenai puncak ADX positif dan negatif. Bisa dikatakan sebagai puncak ADX plus apabila plus DMI mendominasi tren. Ini puncak ADX plus. Dan bisa dikatakan sebagai puncak min ADX apabila min DMI mendominasi tren. Nih, saya namakan ini sebagai sorting out the peak, memilah-milah puncak. Ya. Sorting out the peak itu penting untuk membedakan mana perjalanan tren dari retracement reversal. Perjalanan tren ya. Ini kan lagi tren. Ini kan retracementnya. Maka ini adalah bagian dari yang ada admin adalah bagian dari retracement hijau. Gitu loh.
Dan ini di sini apa? Makanya bisa dikatakan apa? Perjalanan untuk membedakan perjalanan tren dari retracement dan reversal. Perjalanan tren ini perjalanan tren apa? Ini tren dari retracement ini. Kalau ini perjalanan tren yang baru dari retracement ini. Jadi retracement ya, buy, retracement, sell, sell, retracement, buy, sell, retracement, buy, buy, retracement, sell. Sampai muncul puncak AD. Retracement, buy, gitu loh. Sell, buy, sell, buy, sell. Turun, siapan sell. Turun, persiapan buy. Turun, persiapan sell. Turun, persiapan buy. Gitu doang. Ya, sebagai contoh, selama uptrend, ya, puncak ADX plus mewakili ayunan uptrend. Retracement kecil biasanya diwakilkan oleh penurunan garis ADX terbentuk di antara puncak plus ADX gitu ya. Di antara puncak plus ADX. Retracement kecil turun nih, set naik nih ya. Puncak ADX plus nih mewakili ayunan uptrend. Nah, retracement kecil biasanya diwakilkan oleh penurunan garis ADX. Ini turun nih. Nah, di antara dua puncak plus artinya adalah apa? Penurunan ini adalah retracement kecil gitu loh. Nah, selama retracement yang lama, garis ADX akan semakin turun ya, dan puncak ADX min akan terbentuk. Nah, retracement yang lama udah dikasih tahu nih, retracement yang lama puncak ADX min terbentuk. Retracement yang lama, puncak ADX min terbentuk. Artinya apa? Ini adalah sebuah acuan. Jadi hafal dan pahami gitu loh. Jangan melihat di 55 halaman ini semuanya adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah rangkuman, artinya yang gue cantumin semuanya tuh pasti kepake gitu loh. Itu pasti kepake. Itu kan ADX plus Pak gitu. Yang ADX min gimana? Sama. Retracement yang lama memunculkan puncak ADX plus. Retracement yang lama memunculkan puncak ADX plus. Gitu loh. Ketika ADX berada di bawah level 25, puncaknya lemah. Maka kita harus memilah-milah. Yang lebih baik adalah kita menunggu sampai puncak ADX yang baru muncul melewati level 25. Kenapa kok? Karena level 25 adalah level yang cukup kuat untuk trading. Ya, untuk memberikan sinyal arah yang jelas. Gitu. Oke. Ya, ini beberapa contohnya. Turun, konsolidasi. Naik. Turun, sideways, naik. Oke. Ya, sekarang kita menginjak ke ADX relatif strength. Ya, membaca gelombang atau wave ADX bisa jadi lebih mudah jika seorang trader memahami konsep dari relatif ADX strength. Relatif ADX strength melibatkan perbandingan puncak ADX terdekat ya, terdekat tinggi untuk mendapatkan informasi tentang momentum tren. Hal ini bermanfaat ketika membandingkan puncak ADX dalam tren, ya, ini dalam tren
serta antar tren ini dengan ini gitu ya, dan counter trend ini dengan ini gitu. ADX high ya, ADX high, ketinggian ADX ya yang lebih rendah di atas 25 dan divergen dengan harga ya, ketinggian ADX nih yang lebih rendah ini dalam tren ya. Yang lebih rendah dan divergen dengan harga adalah peringatan dari sebuah retracement. Nah, ini kan adalah peringatan dari sebuah retracement. ADX high yang lebih rendah dari 25 dan divergen dengan harga peringatan dari tren pembalikan. Ya, kita cari ya, dikurang dari 25 dan divergen dengan harga adalah pembalikan. Ini contohnya ya, kurang dari 25 pembalikan. Oke, dalam sebuah trend up nih, puncak ADX yang lebih rendah itu berarti terjadi pelemahan dalam trend. Puncak ADX plus yang lebih rendah. Nih kan lebih rendah. Dan ini adalah antar trend. Puncak ADX plus yang lebih rendah terjadi pelemahan uptrend. Ya. Namun ketika uptrend membuat harga naik pada puncak ADX yang lebih rendah. Nih. Ya. Jika harga membuat higher high dan ADX plus mencatat puncak yang lebih rendah di bawah 25, itu adalah peringatan dari uptrend mungkin akan berbalik atau reverse. Ya. Dalam sebuah uptrend, puncak ADX plus yang lebih rendah berarti terjadi pelemahan dalam tren. Namun, kekuatan uptrend membuat harga naik pada puncak ADX yang lebih rendah. Nih, ya, nih. Jika harga membuat higher high dan ADX mencatat puncak lebih rendah dari 25, itu adalah peringatan bahwa uptrend mungkin akan berbalik. Ya, kalau di bawah 25 mungkin akan berbalik. Tapi kalau ini kan di atas 25, artinya apa? Nggak mungkin berbalik. Dalam sebuah trend down, puncak ADX min yang lebih rendah terjadi pelemahan dalam tren. Namun kekuatan downtrend membuat harga jatuh pada puncak min ADX yang lebih rendah. Jika harga membuat lower down dan ADX tercatat memiliki rendah di bawah 25, ini adalah peringatan bahwa downtrend mungkin akan berbalik arah atau reverse. Ketika ADX membentuk divergen dengan harga, tetapi ADX di atas 25 itu adalah peringatan dari retracement trend. Nah, ya. Ah, ya. Dan garis DMI harus diamati lebih dekat untuk tanda perubahan dominasi. Kalau udah kayak begini, ngelihat, wah nih, siap-siap nih ngeliat, ada cross and hold. Kenapa kita nggak sell? Gitu loh. Udah dikasih tahu di sini, kalau sudah ada divergen, di atas 25, kita langsung liatin, amati langsung amatin DMI-nya. Nah, itu aja. Ya. Chart daily AY adalah sebuah contoh dari ADX relative strength.
dan sebuah peringatan mengenai tren reversal pembalikan. Hmm. Ya, eh. Pada bulan Juli Agustus harga membentuk pola Hagger High dan ada yang mencatat kekuatan puncak positif di atas 25. Harga membentuk sebuah Hagger High pola ya di high di bulan September, juga pada bulan Oktober yang memiliki ketinggian yang sama seperti bulan September nih ya, atau double top. Ya. Pada puncak harga bulan Oktober plus ada yang mencatat sebuah puncak yang relatif lemah dengan level di bawah 25. Ini adalah peringatan mengenai kekuatan tren pada puncak harga yang kedua telah melemah dan terjadi divergen dengan harga, makanya reversal. Nah, kalau ini adalah contoh dari intra trend ADX relative strength warning. Ini peringatan adanya pembalikan harga. Seret-seret terus lihat. Nah, di bawah 25 kan terus akhirnya apa? Berbalik. Pada sebuah puncak uptrend min ADX retracement bisa dibandingkan kepada puncak plus ADX pada sebuah uptrend ya. Puncak ADX min retracement ini bisa dibandingkan dengan puncak ADX plus terdahulu. Begitu juga sebaliknya. Pada downtrend ya, pada downtrend puncak plus ADX retracement bisa dibandingkan dengan puncak min ADX terdahulu. Nih, ini, gitu. Bisa dibandingkan dengan puncak ADX terdahulu. Jika puncak ADX retracement lebih rendah, maka biasanya itu menunjukkan penerusan tren. Nih, lebih rendah kan? Makanya terjadi penerusan. Ini turun, ini lebih tinggi kan? Makanya terjadi pembalikan, bukan penerusan. Gitu. Karena apa? Membandingkan. Rule counter trend ADX relative strength dalam sebuah tren yang dibangun. Puncak ADX counter trend yang lebih rendah biasanya menunjukkan untuk penerusan tren yang lebih rendah nih. Ya, penerusan tren. Ini lebih rendah gitu. Ya. Nah, ini adalah sebuah contoh relative strength digunakan untuk counter trend. Ya, puncak ADX plus di Februari kuat dan sesuai dengan harga ketika uptrend. Kemudian harga turun membentuk lower low dan lower high pada bulan April. Harga di bawah ya. Dan ADX relatif lemah ketika dibandingkan dengan puncak ADX plus. Nih, dibandingkan dengan ini. Sebelumnya ya, ADX plus sebelumnya. Sejak counter trend min ADX menjadi lebih lemah, nih, ya menjadi lebih lemah. Bias kita adalah untuk mencari kelanjutan penerusan uptrend. Maka ketika dia semakin turun nih, lemah turun, maka kita di sini kita mencari apa? Uptrend. Karena apa? Karena rule-nya ketika dia lebih rendah dari ini, maka biasa terjadi penerusan. Nah, ketika dia sudah turun nih di sini, maka kita bisa mencari mulai melakukan buy gitu loh. Sampai akhirnya membentuk puncak ADX plus yang baru. Seorang trader dapat mencari posisi baru atau masuk pada posisi baru jika harga mulai membuat tren baru gitu. Ya, maka jangan lupa penggarisan trendline pada ADX di garis puncak antar puncak, puncak plus dengan puncak plus, thread, puncak min dengan puncak min, thread, thread. Oke, ya, oke. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Kita akan bahas selanjutnya mengenai konsep pivot dan sampai akhir nanti di video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi kontak saya yang tertera di dalam penjelasan di channel tersebut. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertrading, selamat belajar.